Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian selama pandemi? Oh, you're so funny. Oke. Tak kenal maka tak modus. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Putra. Di sini hari ini saya akan menjelaskan materi praktikum mengenai tentang perbanyakan tanaman secara vegetatif. Nah, vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah vegetatif secara alami dan vegetatif secara buatan. Yuk, langsung aja check it out. Oke, bahan yang akan kita gunakan untuk media tanam vegetatif yang pertama adalah tanah lempung. Selanjutnya ada pupuk kompos atau pupuk organik. Selanjutnya adalah root moss. Selanjutnya ada label. Kemudian tanaman yang akan kita gunakan adalah yang pertama kita akan gunakan yaitu adalah bonggol dari pisang. Selanjutnya ada kaliandra. Kemudian ada rumput Afrika. Kemudian ada Stylosantes. Kemudian ada rumput Setaria. Selanjutnya ada rumput gajah ungu. Dan yang terakhir adalah rumput lempuyang. Itu adalah bahan yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke peralatan yang akan kita gunakan pada media vegetatif. Yang pertama adalah gunting stek. Selanjutnya ada ember. Kita masukkan saja biar dipermudah. Selanjutnya ada sekop. Kemudian ada baki. Selanjutnya ada terakhir yaitu adalah beaker glass. Oke, alat dan bahan sudah siap. Selanjutnya kita akan eksekusi. Kamera udah roll. Kita mulai lagi. Oke, selanjutnya kita eksekusi yang pertama adalah menyiapkan media tanam untuk tanaman vegetatif. Yang pertama adalah tanah, selanjutnya adalah pupuk organik. Tahu nggak perbandingannya berapa? Apa tuh, Kang? Dimana kita menggunakan tanahnya itu adalah 3 sekop, dan untuk pupuk organiknya sebanyak 1 sekop. Wow. Selanjutnya adalah pencampuran antara tanah dengan pupuk organiknya. Nah, yang kita tuangkan terlebih dahulu yaitu adalah tanah karena proporsinya lebih banyak dibandingkan pupuk kompos. Oke, kita tuangkan. Perlahan, jangan cepat-cepat, kebul. Karena kalau kebul nanti jadi lapar, yaitu adalah nasi kebul. Oke, sudah tanahnya masuk. Kita ratakan terlebih dahulu supaya homogen nanti. Selanjutnya kita masukkan pupuk organik. Nah, pupuk organiknya ditaruh tengah ya, seperti mencampur semen dengan pasir. Jadi semennya di tengah, pasirnya di pinggirannya. Oke, bahan sudah masuk. Selanjutnya kita aduk-aduk. Perlahan, jangan buru-buru, supaya teraduk serata mungkin, sebaik mungkin, sehingga medianya dapat mempercepat pertumbuhan tanaman yang akan kita lakukan. Perlahan, dengan senyuman, dengan cinta, dengan perasaan, dan tidak menggunakan amarah tentunya. Oke, tanahnya kita lihat sepertinya sudah berubah warnanya. Yang tadinya coklat sama hitam, sekarang menjadi coklat susu. Nah, bisa dilihat contohnya. Nih, ini sudah tercampur dengan rata. Oke. Untuk media sudah siap. Oke, media sudah siap, sudah dimasukkan ke dalam polybag ya, ada 2.
Nah, selanjutnya kita akan menggunakan percobaan pertama itu adalah mengenai dengan umbi atau bonggol. Dalam praktikum kali ini, setiap tanaman akan mendapatkan dua perlakuan. Perlakuan yang pertama itu adalah dilakukan perendaman dengan larutan root moss selama 5 menit. Kemudian yang satunya lagi tidak dilakukan perendaman. Bisa dilihat yang ini sudah direndam dengan larutan root moss. Dan yang satu lagi tidak direndam dengan larutan root moss. Selanjutnya kita akan tanamkan tanaman ini ke dalam media yang sudah siap. Kita tutup bagian putihnya agar menjadi sumber pertumbuhan dari bonggol tersebut. Nah, nantinya dari bonggol ini akan tumbuh rumput pada bagian putih yang sebelah sini dan akan tumbuh tunas pada bagian atasnya. Seperti itu. Nah, mengapa kita melakukan dua perlakuan? Kenapa tuh, Kang? Nantinya kita akan lihat lebih baik mana antara perlakuan dengan root moss dan tidak menggunakan root moss. Kita lihat setelah nanti akan ada pertumbuhan, oke? Yang kedua yaitu adalah menggunakan rumput lempuyang. Nah, pada perlakuan ini kita juga akan melakukan dua perlakuan di mana menggunakan larutan root moss dan tanpa perlakuan larutan root moss. Pertama-tama kita akan menggunting bagian pada bagian batangnya yang sebelah sini dengan menggunakan gunting stek. Kemudian kita gunting bagian sininya supaya untuk mengurangi penguapan pada saat pertumbuhan. Ini yang satunya untuk direndam di larutan root moss. Kemudian yang ini kita gunting lagi. Nah, yang ininya kita juga gunting untuk mengurangi penguapan. Nah, nantinya yang ini akan direndam dengan larutan root moss. Yang direndam adalah pada bagian bawahnya untuk media pertumbuhan pada akarnya. Yang ini tidak digunakan rendaman larutan root moss karena kita akan membandingkan mana yang lebih baik pada saat pertumbuhannya secara alami atau dengan bantuan larutan root moss. Oke, selanjutnya rumput yang bagian kanan sebelah saya akan direndam dengan larutan root moss selama 10 menit. Nah, ini yang sudah direndam selama 10 menit. Kemudian kita ambil dengan menggunakan pinset. Nah, bagaimana nanti penanamannya? Nah, ini adalah tanaman rhizoma. Nah, rhizoma itu adalah di mana tanaman dengan modifikasi batang di bawah permukaan tanah. Nah, maka dari itu, bagian sebelah sininya atau bagian bawahnya nanti akan ditutupi oleh tanah. Dan yang ini juga, karena nantinya bagian yang sebelah atas, yang tunas, ini untuk pertumbuhan dari si daunnya atau pertumbuhan tunas yang baru. Sekarang kita tanam. Seperti ini juga sama. Oke, seperti ini. Oke, selesai untuk yang tanaman kedua. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah tanaman kaliandra. Nah, pada tanaman kaliandra perlu diperhatikan pada saat penanaman pada medianya. Yang pertama kita lihat, pada posisinya itu harus tegak di bagian tunasnya ini. Karena kalau kita terbalik untuk menanamnya, nantinya malah tidak tumbuh pada bagian stipulnya. Dan bagaimana kalau bingung untuk melihatnya? Bisa dilihat dari stipulnya, bagian ininya, stipul. Kalian bisa lihat kalau stipulnya ini mengarah ke atas, berarti itu adalah untuk pertumbuhan tunas. Nah, selanjutnya kita tanam saja seperti ini. Dan yang sudah direndam. Oke, yang ketiga sudah selesai. Kemudian yang keempat itu adalah tanaman
Rumput Afrika. Awing mawe, awing mawe, awing mawe. Oke, rumput Afrika ini nama latinnya itu adalah Cynodon Plectystarius. Oke, cara penanamannya seperti apa? Sama persis seperti tadi yang sebelum-sebelumnya, itu adalah kita tidurkan saja di sini tanamannya. Untuk yang bagian akarnya, yang satu jangan lupa direndam dulu dengan larutan root moss. Nah, kita tanam seperti ini. Nantinya akan tumbuh akar pada bagian yang sudah kita potong. Nah, sudah selesai. Selanjutnya tanaman Stylosantes atau stilo aja untuk mempermudah teman-teman menghafalnya. Ini ada tanaman stilo. Tanaman stilo ini nantinya tadinya itu berbentuk panjang, tetapi ini sudah kita gunting. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita celupkan yang ini. Nah, kemudian langsung ditanam saja, sama seperti tanaman-tanaman sebelumnya. Nah, ini selanjutnya adalah rumput Cafetaria. Setaria. Setaria ini adalah tanaman yang bisa dipos. Nah, pos itu pengertiannya adalah tanaman yang bisa dirobek jadi dua. Nah, gitu. Kayak trans, kue trans yang friendship. Oke, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Sama. Tanamannya cara menanamnya gimana? Tinggal kita gali. Jadi tukang gali kubur. Masukin akarnya ke dalam bagian tanah. Dan yang ini jangan lupa direndam dengan larutan root moss. Nah, nantinya ini akan tumbuh pada tunasnya pada bagian sebelah sini. Nah, ada bonus atau ini kita tadi dapat giveaway dari salah satu permintaan dosen, yaitu adalah tanaman Wijaya Kusuma. Nah, tanaman Wijaya Kusuma ini biasanya itu banyak di daerah Cilacap. Ada yang menarik dari penanaman dari tanaman Wijaya Kusuma, yaitu adalah dia menggunakan stek daun. Tahu kan stek apa? Itu makanan yang terbuat dari daging. Kita gunting pada bagian daunnya. Ada yang tahu nggak penanamannya? Cara penanamannya beda loh dengan tanaman yang sebelum-sebelumnya. Tapi jangan lupa bagian yang sebelah sini kita rendam dengan larutan root moss. Nah, caca, sudah direndam di larutan root moss. Kemudian kita tanam pada medianya. Ini bisa di bagian separuh bagian atau sebagiannya bisa ditutup dengan tanah supaya untuk mempercepat pertumbuhan dari tunas dari tumbuhan tersebut. Nah, selesai. Setelah semua tanaman ditanam, kemudian tanaman tersebut akan kita lakukan pengamatan dan perawatan kurang lebih 1 hingga 3 bulan. Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Saya Rizky Febrian, pamit undur diri. Bye-bye.